Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama, Baiti Rahma 2018 53119, Nur Muhammad Barizi 2018 53133, Charles Maulana 2018 53114, dan saya sendiri Baiti Dewantara 2018 53115. Pengertian klaster. Ukuran klaster merupakan sistem berkas. Ada beberapa bervariasi, tergantung format sistem berkas yang digunakan, dan juga kapasitas media penyimpanan atau kapasitas partisi. Umumnya sebuah klaster terdiri dari satu sektor hingga 128 sektor. Untuk sebuah cakram yang menggunakan sektor dengan ukuran 512 bit, sebuah klaster berukuran 512 bit akan memakan satu buah sektor, sementara klaster 4 kilobyte akan memakan 8 sektor. Berikutnya, Charis. Pengertian klaster. Semakin besar ukuran klaster, maka semakin cepat proses transfer data yang dapat dilakukan. Dan berlaku sebaliknya, karena memang sistem operasi menganggap sektor sebanyak itu sebagai satu kesatuan, daripada menggunakan sektor-sektor yang kecil. Meskipun demikian, semakin besar ukuran klaster dapat menyebabkan fragmentasi dan banyaknya ruangan yang terbuang, khususnya jika digunakan untuk menyimpan berkas-berkas yang kecil dalam jumlah yang besar. Jika dibandingkan dengan ukuran klaster yang kecil, ruangan yang terbuang tersebut dinamakan juga dengan slack space. Semakin kecil ukuran klaster, maka semakin efisien penggunaan ruangan media penyimpanan presentase fragmentasi yang lebih rendah, meski mengakibatkan dengan kinerja yang kurang begitu bagus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mubarizi. Selanjutnya adalah langkah menggunakan klaster. Pertama, tentukan sampel, yaitu tentukan target audiens dan ukuran sampelnya. Kemudian, ciptakan dan evaluasi sumber sampling, yaitu ciptakan sumber sampling dengan cara menggunakan sumber yang sudah ada atau menciptakannya sendiri sesuai dengan audiens target Anda. Lakukan evaluasi sumber sampling berdasarkan cakupan dan pengelompokan sesuai dengan keperluan Anda. Selanjutnya, tentukan kelompok, yaitu tentukan jumlah kelompok dengan cara memasukkan anggota yang sama secara merata ke dalam setiap kelompok. Pastikan setiap kelompok ini berbeda dari satu sama lain. Kemudian, pilih klaster, yaitu pilih klaster secara acak untuk sampling. Kemudian segmentasi geografis, yaitu segmentasi berdasarkan geografi menjadi salah satu parameter paling umum untuk digunakan dalam klaster sampling. Yang terakhir, bentuk subtype, yaitu klaster sampling adalah teknik sampling di mana tahapan sampling dikerukutkan pada subtype, one stage atau multi stage yang lebih jelasnya akan dibahas di bawah. Selanjutnya adalah tujuan data mining. Pertama, explanatory. Untuk menjelaskan beberapa kondisi penelitian seperti mengapa penjualan truk pickup meningkat di Colorado. Kemudian konfirmatory. Untuk mempertegas hipotesis, seperti halnya 2 kali pendapatan keluarga lebih suka dipakai untuk membeli peralatan keluarga dibandingkan dengan 1 kali pendapatan keluarga. Kemudian adalah exploratory, yaitu menganalisis data untuk hubungan yang baru yang tidak diharapkan. Seperti halnya pola apa yang cocok untuk kasus penggelapan kartu kredit. Ya, pertama, masukkan username dan password. Username admin, password admin, login. Setelah itu, klik data. Tambahkan data seperti yang ada di PPT. Contohnya, tadi di PPT terdapat contoh kasus penjualan elektronik di toko ABC, di mana nama barangnya mesin cuci. Total stok 150. Penjualan bulan Januari 20, bulan Februari 15, dan bulan Maret 32. Simpan data tersebut. Simpan berhasil. Masuk ke proses clustering. Masukkan
Jumlah stok mesin cuci 150. Penjualan bulan Januari 20. Penjualan bulan Februari 15. Penjualan bulan Maret 32. Setelah itu proses berhasil. Ini merupakan hasil dari clustering, di mana C1 pada literasi pertama terdapat 47, C2 terdapat 139,46, begitupun literasi kedua C1 116,99, C2 134,72, dan literasi ketiga C1 117,41, C2 136,33. Kita lihat hasil laporan. Laporan tersebut memperlihatkan bahwa mesin cuci dengan stok 150, penjualan di bulan Januari 20, Februari 15, Maret 32, termasuk barang yang laris dan banyak dicari oleh orang banyak. Kemudian, wes ngono to. Siji ae. Biasa gantian. Siji. Terus iki bariku. Sekarang saya akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi clustering. Pertama, kita tampilkan data. Kemudian nama barang kita isikan piring. Total stok barang 250. Bulan Januari kita isi 20. Februari kita isi 45. Maret kita isi 32. Lalu simpan. Kita lanjut ke proses clustering. C1 kita isikan 250. Maaf, tadi C, ini baru C1, kita isi 20. Kemudian C2 kita isi 45. Dan C3 kita isi 32. Kemudian proses. Berikut adalah hasil clustering, di mana di iterasi 1 C1 menghasilkan 77, C2 menghasilkan 215,06, dan selanjutnya iterasi kedua C1 menghasilkan 221,39, C2 menghasilkan 236,77, dan iterasi ketiga C1 menghasilkan 221 dan C2 menghasilkan 240,33. Selanjutnya laporan, dan hasilnya untuk piring hasilnya laris. Di sini kita akan menambahkan data clustering. Klik tambah data, masukkan nama barang yaitu buku atlas. Dengan total stok 35 dan pada penjualan Januari 9, Februari 9, Maret 14. Lalu kita save. Kemudian kita pergi ke proses clustering. Di sini C-nya diisi dengan 35. Kemudian C1 9, C2 9, dan C3 14. Lalu kita proses.
adalah hasil proses clustering. Terdapat C1 23 C2 31,62 dan iliterasi 2 C1 3,47, C2 19,83 dan di literasi 3 C1 3,25 dan C2 21,64. Kemudian kita pergi ke laporan. Di sini hasilnya adalah laris. Karena banyak yang membeli buku pada saat corona meskipun tidak berangkat sekolah. Selanjutnya contoh kasus penjualan make up. Kita tambahkan di sini nama barangnya yaitu Blush On. Stok barang 30. Pada bulan Januari itu terjual 6. Februari 8. Maret tidak terjual sama sekali 0. Kita save. Lalu kita tunggu loading sebentar. Terus proses 30 C16, C28, dan C3 itu 0. Kita proses. Dan di sini penjualan untuk Januari itu 6, Februari 8, dan Maret 0. Dan total yang laku itu 14, C1-nya 19,64, C2 4,01, hasil C2. Terus kita ke laporan. Laporan Blush On di sini yaitu 5,25, artinya hasilnya tidak laris. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.